Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 12 Madrasah Aliyah Negeri 1 Balangan? Semoga selalu sehat dan tetap bersemangat di dalam melakukan pembelajaran jarak jauh seperti saat ini. Di pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hukum-hukum syara' atau al-ahkam asy-syar'iyyah. Kita masih di bab yang pertama, yaitu tentang hukum-hukum syara' atau al-ahkam asy-syar'iyyah. Di pertemuan yang lalu, kita sudah mempelajari tentang 3 komponen. Yang pertama adalah al-hakim, artinya adalah sang pembuat hukum. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang sudah kita pelajari adalah al-mahkum fih, artinya adalah objek hukum. Dalam hal ini adalah perbuatan seorang mukallaf. Kemudian yang ketiga adalah al-mahkum alaih, artinya adalah orang yang dikenai hukum. Dalam hal ini adalah orang mukallaf atau si pelaku dari perbuatan tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang al-hukum. Jamaknya adalah al-ahkam. Apa sih yang dinamakan dengan hukum? Pasti sering mendengar dan sering mengucapkan kata hukum. Tapi apa yang dimaksud dengan al-hukum atau al-hukm syar'i? Bentuk jamaknya adalah al-ahkam asy-syar'iyyah. Yang dimaksud dengan al-hukm syar'i atau hukum syara' itu adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil ibadil mukallafin bil iktidai awit takhiri awil wad'i. Kita baca lagi. Huwa khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil ibadil mukallafin bil iktidai awit takhiri awil wad'i. Artinya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan semua perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan atau pilihan atau ketetapan. Saya baca sekali lagi. Huwa khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil ibadil mukallafin bil iktidai awit takhiri awil wad'i. Hukum syar'i adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan semua perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan atau pilihan atau ketetapan. Ada beberapa poin dari definisi ini yang perlu kita bicarakan lebih dalam. Kita kasih garis bawah dulu ya di definisi ini. Nah, ada beberapa poin yang perlu kita bicarakan. Yang pertama adalah khitabullah. Yang kedua adalah af'alul ibadul mukallafin. Yang ketiga adalah bil iktidai. Yang keempat adalah bit takhiri, dan yang kelima adalah bil wad'i. Poin pertama yang akan kita bicarakan adalah khitabullah. Apa itu khitabullah? Yang dimaksud dengan khitab Allah yaitu adalah firman atau ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang bersifat secara langsung seperti Al-Quran maupun yang tidak langsung seperti sunnah melalui perantara Rasulullah SAW. Kemudian juga ada ijma dan semua dalil-dalil syara' lainnya. Kita sudah mempelajari di pertemuan yang pertama dulu bahwa ketika ulama menetapkan hukum, pada hakikatnya itu bukan ulama yang membuat hukum, tetapi Allah lah yang membuat hukum melalui ijtihad para ulama. Jadi dalil-dalil syara' itu sebenarnya adalah khitabullah yang disampaikan secara tidak langsung. Poin yang kedua yaitu adalah af'alul ibad al-mukallafin. Yang dimaksud dengan af'alul ibad al-mukallafin yaitu perbuatan-perbuatan mukallaf atau perbuatan seseorang yang sudah dikenai beban taklif atau beban hukum, ditandai dengan adanya kemampuan untuk memahami hukum karena dia sudah balik dan berakal, serta memiliki kemampuan untuk melaksanakan hukum, atau istilahnya adalah ahliyatul ada. Jadi seorang mukallaf itu adalah mereka yang sudah balik dan berakal dan mampu untuk melaksanakan hukum tersebut. Jadi yang bukan mukallaf seperti anak kecil atau orang gila
maka perbuatannya tidak terikat dengan hukum yang ada di firman Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya yaitu adalah bil iktidai. Yang dimaksud dengan bil iktidai itu adalah tuntutan-tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik dalam bentuk tuntutan untuk melaksanakan perbuatan atau tuntutan untuk meninggalkan perbuatan. Tuntutan tersebut baik yang bersifat pasti atau qat'i maupun juga bersifat zonni atau tidak pasti. Selanjutnya adalah at-takhir. Yang dimaksud dengan at-takhir yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya. Membolehkan kita untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan tanpa menguatkan salah satunya. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berisi pilihan, kerjakan ini atau tinggalkan, atau kerjakan ini atau kerjakan perbuatan lain. Nah, itu artinya adalah at-takhyir. Allah memperbolehkan kita untuk memilih perbuatan. Poin selanjutnya adalah al-wad'i. Yang dimaksud dengan wad'i yaitu artinya ketetapan. Maksudnya adalah firman Allah menjadi sebab adanya hukum yang lain, atau sebagai syarat adanya yang lain, atau juga menjadi penghalang bagi perbuatan lainnya. Contohnya seperti hukum potong tangan. Hukum potong tangan itu tidak bisa dilaksanakan kecuali ada sebabnya, yaitu pencurian. Nah, itu kan berarti pencurian menjadi sebab adanya hukum potong tangan. Itu adalah contoh al-wad'i. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh hukum. Misalkan Quran surah Al-Baqarah ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya adalah, dan dirikanlah sholat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini adalah hukum syara karena berupa firman dari Allah Subhanahu wa taala yang terikat dengan perbuatan mukallaf. Salat kan salah satu dari perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan untuk mengerjakan sesuatu, yaitu mengerjakan salat. Saya ulangi, ayat ini adalah hukum syara karena berupa firman dari Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk perintah untuk mengerjakan sholat dan membayar zakat. Ayat yang kedua yaitu adalah Quran surah Al-An'am ayat 151. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq. Artinya adalah, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar. Ayat ini juga adalah hukum syara karena berupa firman dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung karena termuat di dalam Al-Qur'anul Karim dan terkait dengan perbuatan mukallaf. Membunuh orang itu adalah salah satu dari perbuatan mukallaf juga dengan bentuk tuntutan agar tidak mengerjakan pembunuhan. Ya kan? Kita lihat contoh lainnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 229. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Artinya, jika kamu khawatir bahwa keduanya, maksudnya adalah suami dan istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Ayat ini bercerita tentang suami istri yang dalam suatu ikatan pernikahan khawatir keduanya atau salah satunya itu tidak bisa berbakti kepada yang lain atau menjalankan hukum Allah. Maka diperbolehkan bagi istri untuk menebus dirinya dengan mengembalikan uang mahar yang sudah diberikan oleh suaminya agar si suami mau menceraikan istrinya. Istilahnya adalah khulu atau talak tebus. Ayat ini adalah hukum syara karena berupa firman dari Allah Subhanahu wa taala secara langsung dan terkait dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk pilihan, boleh mengerjakan khulu atau tidak mengerjakan khulu.
Kalau si istri merasa dia tidak bisa berbakti kepada suaminya, maka dia boleh meminta suaminya agar menceraikannya dan dia membayar uang tebusan. Tetapi jika si istri memilih tetap berada di ikatan pernikahan, juga tidak apa-apa. Itu adalah pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh mengerjakan khulu atau meninggalkan khulu. Selanjutnya contoh dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, yang artinya adalah seorang pembunuh tidak mendapatkan harta waris dari yang dibunuh. La yarisul qatil. Seorang pembunuh tidak mendapatkan harta waris dari yang dibunuh. Hadis ini adalah hukum syara karena merupakan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara tidak langsung karena melalui perantara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan terkait dengan perbuatan mukallaf dengan adanya ketetapan terhalangnya seseorang mendapatkan harta waris dari orang yang dia bunuh. Misalkan seorang anak itu kan memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari orang tuanya jika orang tuanya meninggal dunia. Tetapi jika si anak membunuh orang tuanya dengan tujuan untuk mengambil harta warisan dari orang tuanya, maka dia menjadi terhalang untuk mendapatkan harta waris. Nah, ini contoh dari al-wad'i tadi, yaitu dalam bentuk terhalangnya seseorang karena adanya suatu hukum. Sebenarnya dia berhak untuk mendapatkan waris, tetapi karena dia melakukan pembunuhan, dia melakukan sesuatu perbuatan yang menghalangi dari hal tersebut, maka dia terhalang untuk mendapatkan harta waris dari orang yang dia bunuh. Kita ulangi lagi definisi hukum syara tadi, yaitu adalah huwa khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil ibad al-mukallafin bil iqtidai awit takhyiri awil wad'i. Artinya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkait dengan semua perbuatan mukallaf, baik yang dalam bentuk tuntutan atau pilihan atau ketetapan. Tetapi definisi hukum menurut usul fikih tadi itu ada dua hal yang bisa kita pahami. Yang pertama adalah bahwa firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf maka tidak dinamakan hukum. Ada tidak ayat atau hadis yang tidak disebut dengan hukum? Banyak. Contohnya adalah ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kisah-kisah umat terdahulu. Misalkan di Quran surah Al-Isra itu ada ayat yang menceritakan tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Itu kan tidak berkaitan dengan af'alul ibad mukallafin atau perbuatan mukallaf, maka itu tidak dinamakan sebagai hukum menurut ulama usul fikih. Atau ayat-ayat yang bercerita tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat itu kan tidak berkaitan dengan perbuatan mukallaf, maka itu juga tidak disebut dengan hukum menurut ilmu usul fikih. Yang kedua adalah ada perbedaan pendapat antara ulama usul fikih dan ulama fikih di dalam memahami apa itu hukum. Yang dinamakan hukum syara menurut para ulama usul fikih itu adalah firman Allah itu sendiri. Bunyi ayatnya, bunyi hadisnya itu adalah hukum menurut ulama usul fikih. Berbeda dengan ulama fikih. Menurut ulama fikih, yang disebut dengan hukum adalah kandungan yang terdapat di dalam firman Allah itu. Ya, kita lihat contohnya. Misalkan ada ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Ya. Ulama usul fikih menyatakan bahwa ayat ini adalah hukum. Ayatnya adalah hukum karena berkaitan dengan perbuatan hamba mukallaf. Sedangkan ulama fikih menyatakan bahwa kandungan ayat tentang haramnya mendekati zina itu adalah hukum. Nah, ini ada perbedaan kan? Tetapi itu bukan sesuatu yang perlu dibingungkan karena tujuan akhirnya itu tetap sama. Selanjutnya, hukum syara itu terbagi menjadi dua.
Yang pertama hukum taklifi, yang kedua adalah hukum wadai. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu adalah hukum taklifi. Apa yang dimaksud dengan hukum taklifi? Yang dimaksud dengan hukum taklifi itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang menghendaki tuntutan melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau membuat pilihan. Ya, saya ulangi lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf dalam bentuk tuntutan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu atau membuat pilihan. Dinamakan taklifi karena adanya pembebanan atau tuntutan kepada manusia. Jadi, hukum taklifi itu berkaitan 3 hal ya. Tuntutan untuk melakukan suatu perbuatan, tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan, dan membuat pilihan. Boleh melakukan perbuatan, boleh meninggalkan perbuatan, atau melakukan perbuatan A atau melakukan perbuatan B. Itu adalah pilihan. Kita lihat contohnya. Kita sering-sering lihat contohnya supaya lebih paham. Ini adalah contoh hukum taklifi yang berbentuk tuntutan untuk melakukan perbuatan. Ya. Yang pertama adalah wa aqimus sholata wa atuz zakah. Artinya, dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Allah Subhanahu wa taala menuntut kita agar mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ya, ini jelas tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala agar umat Islam melakukan sholat dan menunaikan zakat. Begitu juga dengan ayat di bawahnya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban bagi manusia kepada Allah. Di ayat ini, Allah kembali menuntut kita agar melaksanakan ibadah haji, ya. Jadi ini adalah contoh hukum taklifi yang dalam bentuk tuntutan agar kita melakukan perbuatan. Selanjutnya adalah contoh dalam bentuk tuntutan agar manusia meninggalkan perbuatan. Kita lihat ayatnya. Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Ini adalah larangan dari Allah agar kita menjauhi perbuatan zina. Kita lihat ayat kedua. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, memakan darah, dan juga memakan daging babi. Ini adalah lagi-lagi tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala agar kaum muslimin meninggalkan perbuatan memakan bangkai, memakan darah, dan juga memakan daging babi. Nah, kemudian kita lihat contoh hukum taklifi dalam bentuk memilih perbuatan. Kita lihat ayatnya. Wa idza halaltum fasqadu. Artinya, dan apabila kamu telah selesai melaksanakan ibadah haji, maka bolehlah kamu berburu. Di ayat ini, Allah memberikan pilihan. Jika kamu sudah selesai melaksanakan ibadah haji, sudah selesai melaksanakan tahapan hulul, artinya kan sudah selesai nih ibadah hajinya, maka kamu boleh melakukan perburuan. Tetapi jika kamu tidak melakukan berburu, itu juga tidak apa-apa, ya. Jadi ada pilihan. Kalau kamu sudah selesai melaksanakan haji, silahkan kalau mau berburu hewan di kota Mekah. Tetapi jika kamu tidak mau melaksanakan berburu hewan, juga tidak apa-apa, ya. Itu cuma pilihan dari Allah. Silahkan kalau mau berburu, silahkan kalau mau tidak, ya. Kita lihat ayat selanjutnya. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat Jumat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Di ayat ini Allah kembali memberikan pilihan. Jika kamu sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, maka silahkan. Kalau kamu mau kembali bekerja, atau kamu mau kembali berjualan, atau kembali mencari rezeki di muka bumi, silahkan. Tetapi kalau kamu tidak mau melakukan itu, mau tetap di masjid saja misalkan, mau berzikir saja, mau melakukan ibadah saja di masjid, ya nggak apa-apa, silahkan juga.
Nah, ini kan artinya pilihan agar manusia boleh bertebaran di muka bumi untuk mencari rezeki setelah menyelesaikan sholat Jumat, atau mau tetap tinggal di masjid untuk melanjutkan ibadah juga tidak apa-apa. Nah, itu adalah contoh hukum taklifi, baik dalam bentuk tuntutan untuk melakukan perbuatan, tuntutan untuk meninggalkan perbuatan, atau tuntutan untuk memilih perbuatan. Demikian pertemuan kita kali ini. Kita cukupkan sekian karena durasi videonya ya sudah cukup panjang. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam hukum taklifi. Ada 5 macam hukum taklifi: wajib, sunnah atau mandub, haram, makruh, dan mubah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberi manfaat kita, khususnya untuk kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.